Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai metode penugasan tidak seimbang. Jadi pada video ini menjelaskan mengenai kasus yang maksimum. Jadi dalam sebuah kasus itu kadang terdapat jumlah barisnya tidak sama dengan jumlah kolomnya. Maka bisa dikatakan kasus tersebut sebagai kasus yang tidak seimbang. Dan bagaimana cara menyelesaikannya? Ini adalah langkah yang pertama adalah menyamakan jumlah baris dengan jumlah kolom dengan penambahan variabel dummy. Dan penambahan variabel dummy ini bisa di baris atau di kolomnya, tergantung mana yang lebih kecil. Kalau barisnya lebih kecil, maka penambahan variabel dummy-nya itu di baris. Lalu contoh kasusnya, sebuah perusahaan ini memiliki 5 produk yang berbeda. Nah, untuk dijual oleh 4 SPG. Pertanyaannya, bagaimana sih caranya penugasan untuk tiap-tiap SPG ini agar diperoleh penjualan yang maksimum? Lalu kita jawab yang pertama, langkahnya adalah penambahan variabel dummy. Tadi kan kita peroleh dari soal, kalau barisnya itu ada 4, kolomnya ada 5, sehingga penambahan variabel dummy itu di baris. Lalu langkah yang kedua, melakukan operasi baris, itu dengan mengurangkan semua nilai pada baris dengan nilai terbesar. Karena pengurangan tiap angka pada baris itu dengan nilai terbesar itu karena ini kasus yang maksimum. Nah, kita kurangkan sehingga memperoleh tabel ini. Nah, karena semua kolom ini sudah ada 0, silahkan dicek. Kita tidak perlu melakukan operasi kolom, sehingga langsung kita berlanjut ke langkah yang ketiga, yakni memeriksa kelayakan dan keoptimalan penugasan dengan menggambar garis vertikal atau horizontal. Setelah saya gambar seminim mungkin yang melewati nilai 0. Saya peroleh 4 garis. Nah, karena 4 garis ini tidak sama dengan jumlah baris atau kolom, sehingga solusi optimal itu belum diperoleh, sehingga kita lanjut ke langkah 4, yakni dengan mengurangkan nilai yang tidak melewati garis dengan nilai yang terkecil, yakni untuk tujuan maksimasi, dan menambahkan nilai terkecil itu tersebut pada nilai yang terletak pada perpotongan garis dan nilai yang angka yang tercoret garis satu kali itu tidak dilakukan apapun, jadi nggak usah diapa-apain. Lalu setelah itu dilakukan pencoretan lagi, kita kembali ke langkah yang ketiga, 1, 2, 3, 4. Setelah kita pencoretan ini kita mendapatkan 4 garis, sehingga masih belum optimal, sehingga kita lakukan ke langkah yang keempat dengan mengurangkan, menambahkan seperti tadi, sehingga kita peroleh ini, tabel ini. Setelah itu kita lakukan kembali ke langkah yang ketiga dengan menggambar garis lagi yang seminimum mungkin kita gambarnya ya. 1, 2, 3, 4. Setelah kita gambar ternyata garisnya ini masih 4, sehingga kita lakukan kembali ke langkah 4 dengan mengurangkan dan menambahkan, sehingga kita peroleh ini. Setelah itu kita kembali ke langkah yang ketiga, melakukan pencoretan atau penggambaran garis vertikal atau horizontal. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita sudah peroleh 5 garis, sehingga solusi ini sudah optimal atau layak diperoleh. Lalu kita eksekusi atau menentukan biayanya. Nah, cara menentukannya gimana? Kita tandai yang ada nolnya semua.
Setelah itu kita menuliskan semua kemungkinan yang ada. SPGA ini bisa ditempatkan di produk 1 atau produk 3. Lalu SPGB bisa ditempatkan di produk 5. SPGC ini bisa ditempatkan di produk 2, produk 4, dan produk 5. Lalu yang D ini bisa ditempatkan di produk 1, 2. Lalu yang dummy atau kita sebut E saja, ini bisa kita tempatkan di 3 atau 4. Lalu kita tuliskan semua kemungkinan di tabel ini. Setelah itu kita eliminasi. Karena ini hanya satu kemungkinan, maka kita tulis kemungkinan di sini. Lalu ini sama ini dulu aja ya. 1 berarti ini dicoret, berarti ini dapat 1. Lalu 1 dicoret, semua 1 dicoret, sehingga ini 2, dapat ini 2 dicoret, 5 dicoret ini tadi, lalu tinggal ini. Karena ini hanya ada 4, maka ini diperoleh 4. Lalu ini diperoleh 3, 4-nya dicoret, sehingga kita peroleh biayanya ini 54. Lalu kita cek ke QM apakah nilainya atau nilai bukan biaya ya, maksudnya penjualannya maksimum apakah sama. Kita cek di QM, ternyata sama, 54.